wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadrat sahibil ma'had, khadimil ma'had, Kiai Al-Haj Imam Jazuli wa al-usratul Jazuliyah yang semuanya kita hormati dan kita muliakan. Yang saya hormati Al-Habib Dr. Habib Abu Bakar Al-Mashhur bi Abub, ya. Allah yahfazhu hifzan taman. Dr. Mukhlis Hanafi yang satu grup dengan Dr. Quraisy Shihab katanya. Jadi kita bertiga, anak, ente sama Pak Quraisy dibilang satu grup. Berarti beliau ini grupnya beda. Ya, jadi sudah belum ini kita sudah main grup-grupan di depan. Mestinya yang di depan ini kompak lah, kalau mau berhadap-hadapan sama yang di depan ini gitu. Ternyata kita nggak kompak juga di sini. Ada Syekh Dede Muhtaram ya, Rajul Iman Muhtaram ya. Muharram, Rajul Muharram ya, Rajul Muharram Muhtaram. Dan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Saya pikir dan kita yakin semua bahwa hadirnya kita ini karena kita ingin berbagi pikiran, berbagi, bermusyawarah, berdialog, berbicara tentang hal-hal yang kita anggap bisa kita berbagi satu sama lain. Menyikapi keadaan dan situasi yang memang negara kita ini terus berubah dengan segala dinamikanya, problematikanya. Dan satu di antara yang sekarang sering kita dengar di ruang publik adalah pembicaraan tentang nasionalisme dan keislaman. Diskursus ini memang sudah cukup lama ya. Tapi saya ingin langsung saja ya Bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa seringkali penyikapan kita terhadap satu isu atau suatu masalah itu berdasarkan dari apa yang kita baca, dari tulisan orang yang menulis dalam konteks yang beda dengan konteks kita. Saya dalam kesempatan tadi silaturahim di IAIN Syekh Nurjati tadi saya sampaikan, kalau misalnya di Arab, ya, di kalangan umat Islam misalnya di Arab itu ada resistensi terhadap nasionalisme, al-qaumiyah ya. Karena mereka memang punya pengalaman kolektif ya sebagai bangsa Arab, bahwa nation state atau negara-negara bangsa yang terbentuk itu memang adalah skenario dan buatan dari para penjajah. Jadi kita tahu dalam sejarah itu bagaimana Jazirah Arabiyah itu kan dibelah-belah, dipotong-potong oleh Inggris, oleh Prancis ya, dibagi-bagi negara-negara yang ada di Arab itu, sehingga memang ada sentimen dan sensitivitas ya terhadap qaumiyah atau terhadap nation state. Karena lekat bagi mereka dalam pengalaman mereka sebagai orang Arab bahwa ini adalah skenario, bentukan dan rekayasa dari penjajah. Maka kemudian para mutsaqqafun ya atau para cerdik cendekia di Arab itu lalu menulis kritikan mereka terhadap negara bangsa, nation state, lalu kemudian lahirlah atau dipopulerkanlah kemudian satu kontra dari itu. Ya. Ketika kekhalifahan itu lemah, kemudian jatuh, lalu negara bangsa itu dibentuk di Arab sana dengan skenario dan benar-benar sesuai dengan kemauan dari para penjajah. Lalu kemudian tumbuhlah resistensi. Ya. Resistensi itu berwujud diantaranya yang paling mudah adalah menulis kembali tentang ide kekhalifahan. Karena itu yang paling dekat secara sejarah. Nah kita di Indonesia tidak punya pengalaman itu. Nation state yang namanya NKRI ini bukan dikasih sama penjajah. Kalau nation state di negara Arab itu, di Jazirah Arabiyah itu adalah hasil hadiah dari para penjajah itu. Pemecahan terhadap satu kesatuan
Kalau kita di Indonesia ini justru terjadi sebaliknya. NKRI ini lahir sebagai penyatuan dari keterpisahan banyak. Maka ketika NKRI ini berdiri kan kita mendengar bagaimana di sejarah para sultan menyerahkan kekuasaannya kepada republik. Para sultan termasuk di Jogja, di Solo, di mana-mana, termasuk di luar Jawa juga, itu kan menyerahkan kekuasaannya untuk republik. Jadi NKRI dalam satu term, dia nation state, tapi dia punya sejarah yang beda. Dengan Kuwait, dengan Arab Saudi, dengan Oman, dengan Qatar itu beda. Di sana nation state itu terbentuk sebagai bagian dari pembelahan dan pemecah belahan. Maka di Indonesia nation state NKRI ini terbangun adalah menyatukan, bentuk penyatuan dari potensi umat. Jadi dari sini saja sebenarnya tidak relevan kalau kemudian kita membaca karya-karya yang mengecam nation state berdasarkan pengalaman kolektif mereka di sana. Oleh karena itu menurut saya ya yang paling aman ketika kita bicara tentang negara bangsa, al-qaumiyah atau al-wataniyah, ya kita kembali kepada rujukan-rujukan primer ya, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam tajribah yang panjang dari umat Islam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, saya juga tadi singgung di dalam diskusi atau pertemuan di IAIN Syekh Nurjati. Kalau kita lihat di dalam Islam, pandangan dunia yang ditawarkan oleh Al-Quran itu kan bukan nazariyat as-sidam wa tadad, ya. Bukan teori konflik. Tapi seperti kata Syekh Ali Jum'ah, yang ditawarkan oleh Al-Quran itu adalah nahjul ittisaq, yaitu satu pandangan dunia yang komplementatif. Bahwa semua potensi kebaikan di dunia ini diakui oleh Islam. Maka kemudian kalau dalam tataran qawaid fikihnya itu ada istilah al-'adatu muhakkamatun, ya, sebagai satu dari 5 kaidah utama bahkan di dalam mazhab Syafi'i. Yaitu bagian dari bahwa world view dari Islam itu bukan konflik, bukan benturan, tetapi keharmonisan dan hidup bersama dalam perdamaian dan ketentraman. Itu sebabnya juga kata para ulama ahli tafsir, dalam Al-Quran itu kan banyak sekali istilah zaujaini atau azwaja. Zaujaini, azwaja tidak hanya laki dan perempuan, tetapi juga semua yang ada di alam ini. Ada keterpasangan, ada keterpaduan, ada keharmonisan. Maka kalau kita baca pandangan dan konsep yang ditawarkan Al-Quran, kita akan segera menemukan bahwa nazariyatu sidamil hadarah atau tasadumil hadarah itu tidak relevan di dalam Islam. Islam itu datang untuk menyerap semua yang baik. Nah, saya juga mengajak kita semua ketika misalnya Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah, yang di dalam pandangan-pandangan teologisnya kita mungkin banyak berseberangan ya. Tetapi ketika dia menjelaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Zadul Ma'ad misalnya, atau di dalam tafsirnya Zadul Masir juga banyak yang menarik dan sesuai dengan pandangan kita. Beliau menyampaikan bahwa di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur itu, nurun ala nur, beliau mengatakan nurun ala nur ay nurus syar'i ala nuril fitrati wal aqli. Bahwa cahaya syariat itu dia tidak datang ke ruang yang hampa, tapi dia datang untuk memperkokoh dan memperkuat, mengkonfirmasi dan memandu nurul fitrah wa nurul aql. Cahaya akal dan cahaya fitrah itu ada di dalam diri manusia. Banyak kebenaran dan nilai-nilai universal yang diakui oleh manusia tanpa seorang manusia itu harus menjadi seorang muslim sebelumnya. Kebaikan dari keadilan dan keburukan dari kezoliman itu semua mengakui. Orang yang sehat, yang punya fitrah, muslim gak muslim diakui. Itulah nurul aqli wa nurul fitrah.
Maka ketika Islam datang, nurus syar'i la yamhu nurul fitrati wa nurul aqli wa innama ja'a muakkidan wa muayyidan lahuma. Jadi cahaya syariat itu, kata Ibnu Qayyim, dia datang tidak untuk membatalkan dan membunuh atau membinasakan cahaya akal dan cahaya fitrah, tapi dia datang untuk memperkuat dan mengokohkannya. Maka bagian dari fitrah dan akal kita sebagai manusia termasuk diantaranya hubul watan itu. Jadi nasionalisme dalam makna hubul watan wal israru ala tahrir min kulli al-musta'mirin, ya, kehendak kuat untuk bebas dari segala macam penjajahan, yaitu diakui oleh Islam. Bahkan bagian dari nilai yang dibawa oleh Islam. Kecuali kalau nasionalisme itu diartikan sebagai al-isti'la wal istikbar atau chauvinistik. Bangsaku bangsa terpilih, yang lain bangsa kelas 2. Bangsa kita bangsa terbaik, yang lain nomor buncit atau enggak sama kayak kita. Kita ini bangsa paling hebat. Itu seperti klaimnya orang Yahudi, Sya'bullah al-Mukhtar. Rakyat atau orang-orang terpilih. Nasionalisme dalam makna yang kedua ini ya tidak dibolehkan di dalam Islam. Tapi nasionalisme dalam makna hubbul watan wa difa' anil watan an muqaddasatil watan, kemudian berjuang memerdekakan watan, itu tidak hanya sejalan tetapi bagian dari apa yang dibawa oleh Islam. Karena itu bagian dari tahqiqul adl, mewujudkan keadilan. Maka dengan penjelasan yang sebenarnya tidak usah terlalu panjang ini, sebenarnya tidak ada pertentangan secara substantif ya antara keislaman dan nasionalisme atau kebangsaan. Masing-masing ada makomnya, dan dengan pemahaman seperti tadi, secara konsep sama sekali tidak ada benturan. Secara praktis juga, kalau secara konseptual itu tidak ada benturan, mestinya juga tidak ada benturan secara praktis. Ya. Cuman memang ketika sudah mewujud menjadi pengusung, ya ini pengusung ini kan sudah bicara manusia. Ketika sudah menjadi pengusung, sudah menjadi kelompok-kelompok, ada yang mengusung atau mengklaim sebagai kelompok nasionalis, lalu ada yang mengusung mengklaim sebagai kelompok Islamis, lalu kemudian membangun demarkasi, memaksakan pemahamannya yang paling benar, bahwa nasionalis artinya orang yang cinta tanah air dan tidak peduli dengan agama, misalnya. Islamis adalah orang yang menjadikan agama sebagai panduan pokok dan gak ada urusan sama nasionalisme. Ketika sudah masuk kepada tafsiran-tafsiran kelompok-kelompok, bisa jadi ada benturan. Maka menurut saya ya, dalam situasi apapun, mari kita kembali ke makna yang sebenarnya, kita jaga akal sehat kita, dan kita punya kewajiban untuk menerangkan ya, bahwa antara keislaman dan kebangsaan sesungguhnya tidak ada pertentangan dalam tataran konsep sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi Islam tidak datang ke ruang yang kosong, dia hadir di dalam sejarah. Dan Islam serta sejarah itu penciptanya sama, Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dalam sejarah itu juga berarti kebenaran dari Allah. Fitrah yang hidup di dalam diri manusia dari waktu ke waktu, generasi ke generasi, bahwa dia cinta kepada tanah airnya, tempat yang dia injak ini lebih bernilai, lebih dekat bagi dirinya dibanding tempat-tempat yang lain, yaitu bagian dari naluri dan fitrah manusia. Tidak mungkin bertentangan dengan agama. Saya pikir ini menjadi bahan untuk kita bisa diskusikan. Dan poin yang pertama tadi saya ingin sampaikan bahwa tidak hanya dalam isu tentang nasionalisme, kita sering merujuk kepada pengalaman orang lain untuk kita terapkan di dalam konteks kita ber-Indonesia.
tapi juga di dalam banyak isu-isu keislaman. Ya. Kita merujuk kepada tulisan-tulisan yang lahir pada situasi tertentu. Ada misalnya katakanlah seorang ulama, dia kemudian ditangkap, lalu disiksa di dalam penjara. Di situ disiksa dengan segala macam siksaan, sehingga dia sangat tertekan. Lalu pada saat itu dia menulis. Wajar kalau tulisannya itu penuh dengan kemarahan. Wajar kalau tulisannya itu penuh dengan perlawanan. Yang tidak wajar adalah kita kemudian mengambil mentah-mentah tulisan itu, lalu kita gunakan untuk menjadi standar dalam menilai realitas kita. Yang salah bukan dia, kita yang tidak bijaksana. Nah, itu menurut saya penting agar kita bisa lebih objektif. Dan pada akhirnya menurut saya, ketika kita di Indonesia punya pengalaman kebangsaan yang kaya, saya pikir tidak kurang legitimasinya untuk menjadi rujukan bagi dunia Islam. Jadi kalau biasanya kita menerima karya-karya dari penulis di luar Indonesia, lalu dengan itu kita gunakan untuk menata kita di Indonesia, maka pengalaman kebangsaan kita dan keislaman kita, suatu ketika menurut saya perlu untuk kita narasikan kepada dunia. Karena misdaqiyahnya tidak kalah. Di sana kan pengalaman manusia. Kita juga di Indonesia pengalaman manusia. Legitimasinya tidak kurang. Maka itu mungkin yang saya ingin tangkap ya, ketika syuyukh kita mengatakan tentang Islam Nusantara. Saya pikir arahnya ke sana. Mengajak kita ini semua untuk dalam tanda kutip mengkodifikasi. Ya, mengkodifikasi atau mendokumentasi, menarasikan dengan baik pengalaman keislaman dalam konteks keindonesiaan untuk bisa ditawarkan menjadi salah satu rujukan bagi umat Islam di dunia di dalam menata kehidupannya dalam konteksnya masing-masing. Saya pikir itu peluang dan ruang yang sangat besar. Daripada kita habis-habisan bicara tentang hal-hal yang secara konseptual sebenarnya tidak ada pertentangan substantifnya, justru bisa saling mendukung dan saling menyokong. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.